Pak Gop, hasil pengolahan beras ini gimana Pak Gop? Saya kira bagus ya, bisa membuat kan masyarakat kita selalu punya asumsi kalau beras murah itu kan jelek. Nah, kita malah pengen yang beras raskin ke depan pun harusnya lebih baik mutunya. Lebih baik rakyat itu subsidi beras raskin misalnya 25 triliun. Lebih baik kasih uang aja untuk dia beli beras. Daripada dipaksakan beli beras murah, kita subsidi 7.000 lebih. Nah, kalau dalam pola ini kan jadi bagus. Dia pengen coba rojo lele, mau panggang wangi pun dia beli. Dia dapat duit subsidi beras kan, dia mau coba beras Jepang pun dia beli. Pas sekarang dia dipaksa beli yang 1.600, negara subsidi 7.000-an. Lebih baik duit itu langsung kasih ke dia, kamu putusin beli beras, lalu kita produksi beras yang lumayan. Peredarannya lumayan, dia bisa ke supermarket beli yang manapun. Nah, ini beras itu kan kita bisa bagi. Ya tadi yang menir-menir, misalnya yang agak kuning, yang keluar. Boleh nggak kita jual murah, pak ke rakyat? Boleh dong Pak kalau dia mau. Kenapa enggak? Bisa gitu. Apalagi kalau dia bisa sampai mainnya sampai ke gabah kering panen, masuk ke petani. Rencana dipasarkan kemana aja nih? Hasil Semua, udah seluruh kok, supermarket semua udah ada. Jadi food station udah jadi sebuah merek. Nah kan kita juga punya 153 pasar. Nah syukur-syukur mereka ke depan siapa tahu mereka bisa punya saham lagi di perusahaan-perusahaan, di hipermarket punya saham. Sehingga penetrasi pasar ke seluruh Jakarta terjaga. Ya kan banyak perusahaan supermarket, public company, kita bisa aja menguasai saham mayoritas untuk retailnya. Ya rakyat dapatkan beras sembako yang murah. Ya. Pak, wacana pembangunan apartemen di Ini hanya pemanfaatan ruangan. Nah, kamu bikin gudang kayak gini. Kalau kita bikin atasnya apartemen, gudang masih nggak? Masih kok. Pakai lift. Kenapa? Ini kan tanah mahal di Jakarta. 16 hektar. Kamu mau bikin ke atas untuk berapa duit? Itu sih. Iya, jangan. Ini juga kayak gudang ini ya. Sebetulnya itu kita bongkar bisa pakai lagi, cuma rugi tembok sama floor aja. Rencana kapan Pak pembangunan? Kita lagi hitung-hitungan duit. Nanti begitu kan kita rencana tiap tahun bangun 50.000 unit apartemen. Ya. Kalau dari tanah kita udah habis, tanah yang apa, BUMD semua kita mau kerjasamakan. Termasuk pasar. Hasil RUPS tadi apa aja Pak? Poin-poin yang penting Pak? Normatif saja sih. Yang paling penting tentu ada yang baru, bahwa sekarang sistem pergudangan kita udah sangat transparan. Pemakaian uang transparan. Dulu keluar masuk beras saja nggak ada tercatat. Makanya bisa hilang 3 miliar kemarin. Sekarang semua truk masuk, beras keluar masuk tercatat semua dengan baik. Jadi ini betul-betul adalah pola perusahaan swasta yang transparan. Nah ini mereka sangat independen. Kita tidak memasukkan satupun PNS atau mantan PNS ke dalam jajaran komisaris maupun direksi. Mengenai pemanfaatan laba bersihnya gimana? Laba bersih ya bagilah beberapa. Masih kecil. Gak apa-apa, karena kita tiap lebih ketahanan pangan Pak. kita yang penting ketahanan pangan dulu. Dia masih untung 6 miliar lebih. Orang dia ngutangnya banyak. Pak, Kalimantan. Dari mana Ibu? Pasar. Mau foto? Mau foto? Iya. Sini Bu handphonenya mau foto. Sini saya ambil di mana? Tanahnya 3.750 sertifikat semua. Masukin aja. Bisa terhubung. Iya Pak, kita masuk ke sini. Mari Pak. Tadi langsung Makasih ke ya. Pak ini PT Situ Babakan. Itu Bapak. Parbut. Ya. Ya. 300 meter. Iya Pak. Oh, berapa? Tower. Jadi tower itu depan rumah saya sekali Pak, 2 meter. Jadi warga saya juga. Mau minta bongkar ya? Iya minta ini Pak, warga saya Pak. Dipindah pun saya nggak apa-apa Pak. Kemarin suratnya masuk, cuma Bapak ini ngasih KTP-nya ke Bekasi. Ya KTP-nya kelupaan. Ini saya cek. Iya. Kita cek Pak ya. Jadi kapan saya kesini lagi? Di telepon saya nih.
Catat nomor telepon HP-nya. Ya, Boleh udah masuk. ayo. Pak tunggu bentar. Peraturannya nggak cocok. 5 tahun nggak bisa revisi. Bapak masukin, nanti kita kasih izin operasional sampai 2017. Nanti tahun ini saya mau peninjauan kembali semua. Ya. Masukin aja. Masukin aja Pak. Nanti kita dulu kayak Pak. jalan. Ini pasien rumah sakit Persahabatan katanya nggak ditanggung BPJS. Sekarang malah ditanggung. Katanya karena hormon, sedangkan kondisinya sudah Nanti ditangani. tulis nomor HP yang dicek. Diurusin, kita urus. Kalau enggak ibu pindah ke rumah sakit kami aja. Dia dirawat di rumah Pak. Mesti dia rawat jalan. Tapi udah harus Minta disuntikan nomor hormon. HP-nya aja. Dia hubungin dinas kesehatan langsung WA aja. Kemarin udah Suruh diatur. Pak Kus urus. Iya. Ya, Tunggu bentar ya Pak ya. langsung suruh Pak Kus tuh. Iya. Hubungin. Yang ini Nomor HP-nya. Maaf Pak. Yang ini masalah guru honorer itu Pak. Kita pegawai honorer cuma 78 Pak, karyawan udah lama mengabdi Pak. Kemarin masuk nggak? Masuk ke itu nggak? Nggak masuk kita Pak, nggak didaftarkan di UMT Pak. Sama kita, Enggak, pasti. Kalau ini nggak bisa. kami K2 Pak. Udah masuk K2. Masuk Pak kami. Masa? Dicek. Iya. Tapi nggak lulus Pak. Oh, kalau nggak lulus, masa tunggu Pak. Tapi statusnya gajinya gimana Pak? Kan nggak digaji Pak. Sampai sekarang kami nggak dapat gaji Pak. Nggak digaji Pak. Jadi kami dikeluarkan enggak, Jadi dicuratin dipecat enggak. enggak. Harusnya dia Tapi hitung nggak dong. dapat gaji. Saya tanya Harusnya- kepala dinas katanya kenapa mau kalau nggak digaji. Saya kan belum dikeluarin. Pak. Iya. Iya. Kepala Makanya dinas kita seperti itu. bingung. Saya tanya kepala Coba dinas. catat nomor teleponnya. Dicek. Iya Pak. Ini sama gurunya ya. Iya. Berkas kami ada di sini Pak Ahok. Iya. Iya. Makasih Pak Absen Ahok. saya absen Pak masih. Makasih Pak ya. Nah, kita cek Tolong dulu. Saya absen kebijakan terus sampai Bapak. sekarang. Sampai sekarang saya Kita masih cek dulu karyawan. ya. Makasih Pak Ahok ya. Ayo. Dari Semarang Pak. Iya, iya. Ketemu. Kurang kecil ulang tahun Pak. Maaf Pak. Apa Bang? Iya Pak. Itu yang dari sisi, di dalam ini. Makasih ya. Ya, kita mau ganti yang lebih baik. Bisa beda. Diganti dengan siapa Pak? Kominfo juga mungkin kita ganti kayaknya nggak salah. Karena jaringan kita kacau balau. Tapi kan dia membawahi smart city yang Enggak, smart city kan ada bidangnya beda. jadi tuh beda. Jaringan kita tuh kalian kan pakai wifi di sini kan. Lebih kencang 4G atau wifi? 4G kan kacau dong. Masa kantor gubernur wifi-nya begitu parah. Udah berapa tahun tuh kita teriak-teriak. Itu alasan tabrakan. Wah, saya nggak tahu lah penjaringan. Kita coba aja orang baru gimana. Orang barunya dari siapa Pak? Kalau Kominfo. Orang baru ya nggak butuh ngerti teknik juga kok. Yang penting dia bisa ngayomin orang ketemu. Ya. Mereka ikut tes Pak. Mereka ikut tes. Semua ikut tes. Ini yang terbaik. Jadi camat lurah terbaik kita promosi. Oh, dari camat Pak. Banyak nggak? Bapak lurah camat yang baik kita promosin. Jadi patokan kita itu aja. Ya. PDB Pak. Apa? 9.000 nih Pak, mau independen atau Pak Parpol nih Pak, udah 9.000, tinggal 9.000 lagi nih Pak. Iya pokoknya 1 juta dulu. Nah kita ketemu mereka. Kira-kira kapan Pak? Tunggu 1 juta nih. Kita tunggu 1 juta kita lihat. Pak terkait PPDB Pak, masalahnya di mana sih Pak? Providernya PPDB itu. Apa ya BBDB? PPDB yang Pendaftaran online Pak, peserta didik Masalahnya Oh. provider kah atau seperti apa? Jaringan. Kemarin saya lihat berita juga nggak betul. Bukan karena staff saya bikin gratis. Nggak ada hubungan kok. Nggak ada hubungan. Ini sistemnya tiba-tiba ya dia bilang diretas orang atau apa kita nggak tahu. Jadi kita perpanjang aja. Sampai langkahnya ke depannya
sampai bisa terima nampung semua orang sih. Agar SMP dan SD tidak seperti itu lagi gimana Pak? Ini kan baru tahap SMA PPDB-nya. Harusnya sih udah dia amankan ya. Saya kira enggak lagi. Ya. Boleh aja kalau mau masuk, cuma terserah aja. Maksud saya kan kita gini ya, sama teman-teman wartawan. Tugas kita kan juga mau mendidik masyarakat. Nggak usah lah lemparin isu-isu yang nggak benar gitu loh. Ngapain sih kayak pesanan gitu loh. Anda tanya aja soal kerjaan gitu banyak. Saya juga tiap hari kan juga di press begitu, tiap pagi juga. Kan tujuan kita kan memberikan berita yang baik gitu loh. Kenapa masih mojok-mojokin ngadu-ngadu domba gitu. Iya Pak, ada batas waktu nggak sih Pak? Menurut Pak, kira-kira kasih kepastiannya ada batas waktu nggak Pak? Oh begitu dia sampai 1 juta kan saya janji begini. Kalau udah 1 juta baru saya temui kan. Nah sekarang kalau saya bilang ini bilang itu. Saya sendiri belum pernah lihat loh bahan 1 juta itu kayak apa loh. Jadi bayangin ya. Saya juga nggak kenal teman Ahok sebetulnya dari awal. Saya lebih kenal yang DAG, yang dukung Ahok gubernur. Cuma lama-lama dukung Ahok gubernur itu saya juga kesel. Dia buka rekening bank. Tampung. Makanya saya kan udah bilang kan aturan main kalau mau dukung saya tidak boleh terima duit. DAG dia kumpulin duit. Ya makanya saya stop gitu loh. Nah yang justru yang disiplin tidak terima duit itu adalah teman Ahok. Tapi pun saya nggak bisa temuin dia sebelum 1 juta. Saya belum pernah lihat barangnya loh nih. Pak soal Golkar Pak, hari ini Pak Ical bilang lebih memilih Pak Yusril. Saya nggak tahu itu haknya DPP Golkar atau pemilih saya nggak tahu. Itu internalnya mereka. Ya, saya nggak. Apa? Iya tadi juga saya baca berita, mereka juga nggak ada konsultasi sama saya. Enggak. Jadi betul-betul teman Ahok itu nggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Dia main maju sendiri. Dulu kan saya kira Hasan. Waktu itu kan saya sempat mereka memang mau carikan wakil. Saya kemudian kenal Hasan waktu pemilu. Saya bilang, San, lu kan yang kasih dia tempat nih. Kamu kok dia bisa begitu? Hasan jawabnya apa tuh enggak? Saya pun nggak bisa kontrol nih orang katanya. Saya juga pinjemin tempat. Saya pernah wawancara di MNC katanya. Ditulis di situ koordinator teman Ahok. Langsung anak-anak itu telepon Hasan katanya loh. Siapa yang ngangkat lu jadi koordinator gua katanya. Jadi ini memang terlalu independen. Makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti itu termasuk kebablasan masuk menurut Bapak? Enggak bilang kebablasan juga. Tapi saya bilang mereka ini untungnya dia nggak anti partai. Benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau Jarod pun mereka nggak keberatan. Cuma kan Pak Jarod nggak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Nah sekarang kan yang nggak ketemu apa? Mereka yakin pasti lolos untuk verifikasi. Ya sudah kita masih ketemu ngomong dong. Kalau Pak Juta mau ngapain Pak? Kalau 1 juta jelas kita mungkin akan tanya kepada teman Ahok. Ahok Heru ini mau melalui verifikasi yang sulit atau mau melalui partai misalnya. Tapi partai juga belum tentu dapat kan? Kan Golkar juga belum tentu ngasih nih kayak ribet begitu. Nah kita mesti tanya sama mereka. Yang pasti dalam pikiran saya nih, kita ngomong dengan mereka, Anda mau saya jadi gubernur atau tidak gitu loh. Kalau saya memang nothing tulus saya. Kalau Anda betul niat mau saya jadi gubernur, Anda mau tempuh jalan susah atau jalan mudah. Kalau jalan perorangan kan saya mesti tanda tangan ribuan loh, puluhan ribu. Kalau pakai partai misalnya Golkar dukung, cuma 3 materai kira-kira gitu. Nah kamu mau tempuh yang mana? Pasangannya siapa? Ya Golkar, Nasdem ataupun Hanura sudah tahu mau ikut pakai partai tidak pakai partai tetap Ahok Heru. Udah jelas kan satu paket, nah itu kita mau sampaikan. Kalau Bapak lebih seret kemana Pak? Ya kalau saya tadi bilang dari awal kan saya lebih udah tahu cocok kan sama Jarod dari dulu saya bilang. Saya kan dari awal bilang mau Jarod, cuma nggak dikasih kan. Sama kayak dulu waktu PDIP waktu saya pilih dulu kan dari DPD minta apa PDIP? Boy Sadikin loh. Nah, saya datang ke ibu, Bu, saya nggak mau Bu, saya maunya Jarod Bu. Waktu saya ngomong gitu, kalau memang ibu nggak mau kasih Jarod, aku pasang Yani nih, aku beri PNS ini. Nah sekarang terulang lagi nih sejarah kedua nih, aku minta Jarod, nggak dikasih kan, nggak boleh kan, ya aku pasang Heru dong. Berarti bukan salah saya. Terima kasih Pak.
Pak. Turun dikit biar dapat. Biar nggak ini bang, turun sedikit bang ya. Lagi. Thank you. Biar nggak bojan. Aja bang terus bang. Yuk berlagi. Soal pelantikannya. Saya kira pelantikan ini di langkah undang-undang ASN hanya kurang satu langkah lagi. Jadi undang-undang ASN yang kami bikin itu ada langkahnya itu. Orang udah pooling full talent, udah dites, udah dapat. Harusnya kita uji coba dulu di bidang yang dia suka. 2 bulan lah kita tes. Habis tes sudah cocok, baru kita angkat. Jadi kan waktu itu kita mau coba, ini kan waktu juga terbatas kan. Beberapa kali kita coba, orang yang di luar masuk, tesnya bagus juga balik. Dulu kan saya udah ingetin mereka, yang masuk ke TGUP 2 harus mulai merancang untuk minta ditugaskan di mana. Tapi kan kita tuh terlalu banyak nggak enak hatinya. Laporin atasan nggak enak, laporin bawahan nggak enak. Nah sekarang kita mau paksa mereka nih. Jadi kita harus terima teman kita yang malas, bawahan yang malas, atasan yang malas, harus kita tinggal. Karena tuntutan orang Jakarta begitu tinggi. Bukan kita yang mau keluarkan. Nah kita udah bikin semua poin-poinnya. Nanti yang lurah lebih ketat lagi tuh. Dia ada belasan harus diisi, ada aplikasinya. Nah ini bisa kelihatan dia kerja beres apa nggak beres, laporan seperti apa. Nah ini pola ini kita terapkan sekarang. Aplikasinya clue itu. Total 500-an, bukan hanya clue. Clue hanya sebagian kewajiban. Dia ada aplikasi yang lain, ada laporan masyarakat. Kami juga turunkan tim. Jadi anak magang ini turun ke lapangan. Anak magang nggak ada kepentingan turun. Kalau kita ragu, kita cek lagi di kondisi lapangan. Kan saya sendiri cek. Tiap Sabtu Minggu kan saya kan keliling sebetulnya. Belusukan istilahnya Pak Jokowi. Jadi tiap Sabtu Minggu saya keliling, saya lihat wilayah. Benar nggak laporannya? Kan kita lihat. Nah, kalau banyak yang mau jadi pemadam kebakaran, kita peringatin, ya paksa kita ganti. Waktu kita teriak, ini kotor, ini nggak rapi, baru dia rapiin, ya harus diganti. Harusnya kayak urusan begitu jangan saya. Saya dari awal kan sudah kasih pengarahan. Pak Jokowi dulu berusukan tiap hari. Sekarang saya nggak bisa tiap hari. Yang menggantikan Pak Jokowi adalah 267 lurah yang melakukan belusukan. Makanya urusan administrasi kantornya digantikan oleh PTSP. Itu yang kita lakukan. Kalau ini mungkin minimal 6 bulanan. Soalnya 2 bulan sudah bisa ketahuan, tapi mungkin kita karena isi chat, mungkin dalam 2 bulan bisa ada terjadi penggantian. Tapi kalau bisa, saya harap dengan sistem yang baru ini, mereka umumnya lebih baik. Dibandingkan dulu saja, lurah itu 60% baik banget. Dewan Pers sama PUI menyayangkan sikap yang kemarin. Ya itu nggak apa-apa saya kira. Saya kira pers juga harus belajar sama-sama. Anda juga mendidik, bukan menarik kesimpulan, bukan mengadu domba orang juga, sama-sama, baru fair kan? Anda jangan tarik kesimpulan dong. Itu pertanyaan nggak betul. Kalau itu Bapak anggap Bapak paling hebat dong seluruh negeri ini, kira-kira gitu toh? Yang lain nggak hebat, itu kan sudah di luar dari konteks wartawan juga. Mekanisme ditempuh untuk melaporkan. Mekanisme ditempuh untuk melapor ke Dewan Pers. Siapa? Kita belajar bersama saja. Saya juga masih terima kali, masih tanya. Saya pernah nggak memandang Anda pakai baju apa, wartawan apa? Enggak. Anda tanya apapun, saya tanya, saya berusaha jawab. Karena saya ngerti saudara juga mau belajar jadi wartawan yang baik. Saudara juga ingin mendapatkan berita. Ya kan? Jadi saya tentu harus berusaha jawab. Saya juga nggak suka, saya pikir juga nggak benar. Anda baru lulus sekolah, mau belajar jadi wartawan. Tanya pejabat. Terus dicuekin, nggak dapet. Saya kira nggak benar. Saya kira sama kayak kita datang waktu saya sekolah ya. Datang ke profesor. Kalau saya boleh kesempatan nanya, dijawab langsung dari profesor, saya senang. Saya kira teman-teman wartawan juga akan sangat senang. Ketika pertanyaan dari dia, bukan titipan, pikiran dia, terus saya jawab. Wah dia nulisnya dia ada rasa satu kebanggaan. Makanya saya selalu berusaha. Kawan-kawan wartawan tanya apapun saya usahakan jawab. Tapi tolong juga jangan mancing-mancing. Makanya saya langsung emosi begitu saya tanya media apa. Itu media baru dibentuk saya sudah agak suuzon.
Karena memang saya orang politik, pengalaman saya juga pertanyaan itu dititipkan ke media yang baru dibangun menjelang pilkada. Nah, tapi apakah semua media baru harus kita seuzon seperti itu? Tidak juga. Banyak juga, nanti saya mau ikut resmikan online ya. Ada istilahnya apa? tirto.co.id. Ini online bagus, langsung ada analisa, dia minta saya ikut resmikan. Saya mau resmikan. Nah, bisa contoh. Bayangkan kalau semua online baru, saya nggak mau. Saya cuma lihat, oh ini ada TV One nih jelas. Ini jelas net, misalnya gitu yang saya tahu Kompas, Global. Tapi yang nggak pakai baju, nggak jelas TV baru atau online baru saya cuekin. Itu kan berarti saya mematikan sebuah media baru yang baru mau bertumbuh. Siapa tahu kalau saya bantu dia kasih berita yang baik, wawancara eksklusif yang baik, dia bisa melahirkan sebuah berita yang baik. Berita yang baik bukan pasti dukung saya loh, bukan loh maksud saya loh. Berita yang benar, yang mendidik masyarakat. Di Jakarta ini isunya banyak. Anda kalau memang mau pojokin saya pun, mojokin saya yang lebih cerdas. Misalnya Anda laporkan, ternyata masih banyak sungai yang kotor, masih banyak anak orang tua yang nggak punya kursi roda. Ya di mana nih gubernur? Katanya sistem laporannya sudah bagus, buktinya keluarnya nggak jalan. Itu kan tidak menguntungkan saya kan? Saya akan sangat menghargai berita Anda seperti itu. Anda cari dong. Kan banyak isu-isu sosial, ya kan? Atau Anda mengatakan PBB terlalu mahal, membuat kami repot. Anda boleh sampaikan ke saya, BPHTB sepanjang hari orang datang. BPHTB warisan mahal. Dia minta tolong. Itu kan jauh lebih informatif ke masyarakat. Secara personal udah gak ada masalah ya dengan Pak? Gak ada masalah. Saya pikir juga, saya juga bukan mau marahin dia personal. Saya juga berpikir mungkin atasannya nitipin ke dia supaya dia tahu saya juga nggak suka. Saya secara orang sih nggak masalah. Saya sama, ini kan pasti dititipin atasan. Pengen cari apa gitu. Oke, Pak Bimo. Iya. Pak, Kominfo Mas, backgroundnya begini Pak. Itu ada penunjukan langsung gitu Pak. Jadi dibuat Sesuai Kepres, tapi secara internasional standar. Yang menang harus yang internasional. Kominfo dokter gigi, betul. Sama juga PU adalah sarjana sosial, Dishub sarjana sosial, perumahan sarjana sosial. Nah, saya udah temukan di Jakarta, bukan persoalan jurusannya, karena sekolah kita sekolah kan yang penting kan pelatihan, yang penting dia bisa mengayomin semua nggak. Kominfo ini udah bagus, Smart City bagus, humasnya masih sedikit masalah, jaringan semua masalah. Masih saya tanya sama saudara, wifi-nya DKI kacau nggak? Kacau. Udah saya teriak setahun yang lalu. Masa nggak bisa rapiin? Ini orang IT semua nih teman-teman. Nah mungkin ganti orang dari dokter gigi ini. Dia juga bukan dokter gigi lagi. Dia udah bagian pengadaan barang yang elektronik. Nah kamu coba bantu saya set up. Lalu Pak II di-staffkan nggak? Enggak. Pak II itu ditaruh di bagian IT untuk BPKAD. Karena kami pengen ada e-komponen baik. Turun? Iya. Berarti dia belum mampu di eselon 2 nanganin semua. Tapi mungkin setelah dia di BPKAD nanganin itu, dia bisa naik ke eselon 2. Ini Pak II masih dibutuhkan nggak untuk menanganin sistem data? Masih. Jadi dia bisa ngurus semua nggak Kominfo? Nggak sanggup dia. Sama saya Ibu Rini Monas. Ibu Rini Monas bagus banget nih. Ngurusin Monas tok, maksudnya Tugu tok, bagus. Tapi dia bilang ini tanaman nggak saya urus. Udah kamu urus semua deh. Wah stres dia. Ngurusin apa 80 hektar begitu, nggak sanggup dia. Berarti saya masih cari orang yang sanggup. Siapa yang mirip dengan sanggup itu? Cari di RPtra mana yang camatnya ngurusin, ketemulah yang Cililitan. Berarti Monas ini kan mirip-mirip RPtra juga nih. Orang datang, nah kita taruh dia. Lalu Ibu Rini bagus, diapain? Cariin posisi, nggak ada yang pensiun. Dia paksa di
stafkan. Saya baik nggak sama Bu Rini? Baik. Saya tahu nggak dia baik? Baik. Tapi kemampuannya tidak sanggup. Ya mau nggak mau saya. Bisa contoh lagi apa? Si ini Kristianto itu yang jadi Seko Utara. Saya tes, dia itu cocok jadi kepala dinas taman sebetulnya. Itu dia masuk, dia bilang saya nggak enak Pak. Karena kalau saya masuk pasti saya terpaksa harus pecat Kasudin Taman yang iparan sama saya. Boleh nggak Pak? Saya jangan di taman Pak. Nanti saya pecat iparan istri saya, nggak enak saya Pak. Ya kamu maunya kemana? Saya ke Seko deh Pak. Ya udah ke Seko. Pak Yani mau taruh di Seko, dia lebih junior pangkatnya. Dia nggak cocok di Seko. Yani malah dapat wakil wali kota. Karena si ini dia nggak minta wakil, dia minta Seko. Ya sudah, kamu minta apa, kamu mampu apa, ya saya penuhi. Nanti kita evaluasi. Oke, yuk, nanti lagi yuk. Masih. Yuk.